Selamat pagi, selamat bersekutu kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan bagaikan bejana siap dituntut. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan dengan urapan kuasa-Mu, ku dimanui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, adalah sesuai rencana-Mu. Hadikanku mas bakti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mas bakti-Mu, mas bakti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang pada pagi hari ini kepada-Mu. Seperti pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, bahwa kami rindu selalu dibentuk. Kami rindu bagaikan bejana yang dibentuk oleh Engkau sebagai tunjunan, sehingga kami menjadi bejana-bejana yang indah. Oleh karena itu ya Bapak, kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa membantu, membimbing dan menuntun kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kadang kami mengecewakan Tuhan,
hidup masih jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Kami berdosa di dalam perkataan, pikiran, dan tindakan kami. Sungguh kerinduan hati kami ingin seperti Tuhan Yesus, disempurnakan selalu. Dan kami rindu Tuhan, bahwa Kau mengubah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sehati, seperasaan dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan senantiasa mengubahkan kehidupan kami, sehingga semakin hari kami boleh semakin lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Tambahkan kepada kami hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Dan kami juga Tuhan merindukan bahwa Tuhan boleh menjadikan kami pribadi-pribadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa semua itu karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh Tuhan yang senantiasa memberikan kemampuan untuk kami hidup kudus, berkenan, dan layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, sekali lagi kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu ya Bapa. Biarlah melalui sarana firman-Mu kami boleh diubah, kami boleh dibentuk, kami boleh mengenal Tuhan, kami boleh diperbaiki kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Tuhan tolong kami supaya kami tidak hanya sekedar membaca, tetapi Roh Kudus-Mu berbicara di dalam kehidupan setiap kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasalnya yang ke 39 sampai 40. Yeremia pasal 39 sampai 40. Satu orang membaca 10 ayat. Udah 10 ayatnya, 5 ayat. 39 sampai 40. Yeremia pasal 39. Maka itu pada waktu malam dengan sana teman saja dengan mengalami itu sebelum menuju arah Wellington, tapi mendarat sejak ada kemudian meningkatkan musuh sejatinya di dataran yang menganggap dia menjadi dari hemat kepada Indonesia seperti yang menyatakan itu. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya demi
Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdi membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api. Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Pergilah kepada Ebed-Melek orang Ethiopia itu dan katakanlah kepadanya, inilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan melaksanakan firmanku terhadap kota ini untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu. Tapi aku akan melepaskan engkau pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti, melainkan aku pasti akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang nyawamu sendiri yang kau amankan sebagai rampasan, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia memilih untuk tinggal bersama Gedalia. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Sesudah dia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, dialah yang telah menyuruh orang untuk mengambil Yeremia yang terbelenggu dengan rantai di antara semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang akan diangkut ke pembuangan di Babel. Ketika mengambil Yeremia, kepala pasukan pengawal itu berkata kepadanya, Tuhan Allahmu yang telah memaklumkan malapetaka ke atas tempat ini dan dia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang dikatakannya itu. Karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Sekarang lihatlah aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu pada tanganmu. Jika engkau pandang baik untuk ikut pergi dengan aku ke Babel,
marilah aku akan menaruh perhatian padamu. Tetapi jika kau pandang tidak baik untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ada di hadapanmu. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Ketika bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat atau kemalasan atau pada tengah tersebut. Lalu kepala pasukan Muhammad itu memberikan kepadanya kalau bakalan dan saat dia kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Misbah dan dia bersama-sama dengan dia di tengah rakyat yang meninggal di negeri itu. Masa Gedalia menjadi gubernur dan pembunuhannya. Ketika semua pengguna tentara yang masuknya di luar kota dengan orang-orang yang mendengar bahwa Raja Bukan adalah Gedalia bin Ahikam bin Talan atas negeri itu dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu yang tidak diangkat ke dalam seorang kebetulan. Maka kebetulan mereka mewajib Gedalia di Misbah. Maka ialah Israel bin Netalia, ia bin Gedalia, Seraya bin Onsinet, anak orang yang lupa itu dan desanya anak orang maka bersama dengan ketuanya. Lalu bersebarlah Gedalia bin Ahikam bin Salah pada mereka dengan anak mereka. Janganlah kamu banyak untuk laku kepada orang miskin itu. Tinggallah di negeri ini dan lakukanlah kepadanya sebagai maka kamu akan menjadi baik. Dan aku sendiri aku menetap Misbah untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang asing yang akan datang kepada kita. Tapi ini kumpulkanlah saja hasil anggur buah dan minyak dan hasil warna sebagai persediaan. Dan tinggallah di tempat-tempat kebenaran kamu untuk tidak lupa. 11. Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab, di antara Bani Amon, di Edom dan di negeri-negeri lain mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka, maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mizpah. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyak. Pada suatu kali Yonatan bin Kereah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mizpah. Dan mereka berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa Baalis, Raja Bani Amon, telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh kau? Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yonatan bin Kareah berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mizpah, baiklah, aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya? Sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi dan sisa Yehuda itu binasa. Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah, janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Kita akan kembali masuk di dalam pokok doa. Yang pertama kita berdoa untuk hubungan kita masing-masing, ya, kita berdoa. Kemudian nanti bagiannya berdoa untuk
jemaat di tempat ini, juga gereja, dan juga hamba Tuhan, majelis, dan komisi. Nanti maka berdoa untuk hari ini kegiatan dan juga orang yang telah memberikan persembahan kepada gereja, dan juga berdoa untuk keluarga. Bu Mary nanti berdoa untuk sinode, untuk bangsa dan negara, untuk besok minggu ya, kita doakan untuk tempat PL, juga untuk persekutuan pemuda Dekasak, dan juga ada rapat sekolahnya di bawah. Ya, mari sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan dengan pujian sekalipun aku dalam lembah terlam.
dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia-Mu. Engkau telah memberikan kepada kami hari yang baru untuk kami jalani pada pagi hari. Biarlah kami menjalani hari ini penuh dengan semangat, penuh dengan makna, sehingga setiap waktu yang kami jalani itu tidak terlalu sia-sia, tapi kami boleh merasakan ada hadirat Tuhan, ada kasih Tuhan, ada damai sejahtera, ada keadilan di dalam kehidupan ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan hari ini boleh menjadi hari di mana kami boleh sungguh-sungguh melihat kebaikan kemurahan Tuhan. Mujizat boleh terjadi, pemeliharaan, perlindungan dan penyertaan Tuhan atas kami boleh kami nikmati. Kami menyerahkan Tuhan pagi hari ini, siang sampai malam nanti ke dalam tangan Tuhan. Jagai kami, lindungi kami, jauhkan kami dari setiap pencobaan-pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat ya Bapa. Tetapi bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam gunung batu Tuhan, perisai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, jagalah kami ya Bapa. Bapa, di dalam kerajaan surga kami menyerahkan Tuhan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang telah memberikan persembahan di tempat ini, baik waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, dana mereka ya Bapa. Dan biarlah Tuhan pekerjaan-Mu di tempat ini boleh bertumbuh, boleh berkembang oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati Bapak yang telah memberikan persembahan di tempat ini dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah, berkat kesehatan, berkat pekerjaan, berkat usaha apapun yang mereka lakukan Tuhan curahkan kepada mereka ya Bapak. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan juga berikan kelepasan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ini pada saat ini juga menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biar keluarga kami boleh menjadi keluarga yang melayani, keluarga yang boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang dalam dunia di tempat ini ya Bapak. Berkati anak-anak kami di dalam sekolah, berkati di dalam apapun kegiatan mereka ya Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga kami baik yang ada di Kediri maupun di Bandung ya Bapak. Berkatilah mereka, peliharalah mereka dengan kasih dan setia-Mu ya Bapak, sehingga mereka juga boleh mengenal Engkau, mengenal kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu ya Bapak. Bapa, di dalam kerajaan surga kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan juga Tuhan segala seluruh doa kami dengan kasih Tuhan, baik bangsa dan negara kami, dengan segala keadaan kondisi yang ada di negeri kami, dengan cuaca yang ada, dan banyak orang yang juga mengalami kesusahan, banyak orang yang juga mengalami sakit penyakit. Tolong berkati mereka yang di rumah sakit, mereka yang ada di perantauan, mereka juga Tuhan yang ada di lingkungan mereka masing-masing, dengan segala suka duka mereka. Biarlah mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan, lewatan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh menikmati hari ini dengan pertolongan Tuhan. Mereka yang belum mengenal Tuhan pun Tuhan akan pakai siapapun untuk menjangkau mereka, menerima kabar baik mereka. Dengan segala adat istiadat yang ada di negeri kami, oh Tuhan Yesus tolong berkati biarlah mereka dengan perbedaan ini boleh menyatukan satu hati mereka untuk bersama-sama menikmati menjalankan kebinekaan tunggal ika ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga menyerahkan kepemimpinan negara kami, baik Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada jajaran-jajarannya, para menteri-Mu, dan juga kami serahkan untuk bupati, camat, dan juga kepala desa, RT RW, berkati mereka semua dalam kepemimpinan mereka di daerah mereka masing-masing. Biarlah mereka belum memimpin dengan bijak, memimpin dengan pimpinan Tuhan, memimpin dengan amanah ya Bapak, dan biarlah mereka boleh menikmati hasil kepemimpinan mereka dengan seksama dan sukacita. Mereka
berkati juga RT, RW dan kepala desa kami di daerah kami ini, biarlah mereka pun bersama-sama membangun kesatuan dalam keberbedaan ya Bapak. Biarlah mereka boleh menerima satu dengan yang lain dan mereka boleh menciptakan kebersamaan meskipun berbeda-beda. Bapak kami juga serahkan Tuhan tetangga kami kanan kiri, muka belakang tentang kasih Tuhan, biarlah mereka boleh menikmati hari ini dengan pertolongan Tuhan. Berkati kehidupan mereka, yang sisa Tuhan kuatkan dan hidupkan bukan jalan keluar buat mereka ya Bapak, supaya mereka boleh merasakan kehidupan mereka tidak sendiri, tapi ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh membuka hati dengan Tuhan secara pribadi. Bapak kami juga serahkan Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, baik mereka di desa, mereka di pelosok, mereka juga ada di suku-suku pedalaman sekalipun, di daerah yang tidak terjangkau. Oh Tuhan Yesus, tolong berkati kehidupan mereka, iman percaya umat-Mu di daerah-daerah terpelosok pun biar tetap tertanam kuat, tertanam terakar dengan pimpinan Tuhan, dengan firman-Mu, sehingga mereka boleh tetap kuat meskipun mereka di daerah yang terintimidasi, meskipun mereka di lingkungan yang terintimidasi, keluarga yang terintimidasi, tetapi iman mereka tetap kuat dengan segala konsekuensi yang ada. Tuhan beri kekuatan buat mereka, Tuhan beri penghiburan buat mereka, sehingga mereka benar-benar merasakan pengalaman dengan Tuhan itu luar biasa, dan mereka boleh merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga mereka yang ada di kota, mereka yang ada di pesisir, mereka yang ada di pegunungan pun, Tuhan mereka pun memiliki permasalahan tersendiri, tapi kami percayakan iman percaya mereka kepada Tuhan semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin mengakar, sehingga tantangan-tantangan yang sedang mereka hadapi, yang akan mereka hadapi, mereka tidak takut dan gentar, tapi mereka tetap semangat mengiring Tuhan, tetap kuat, tetap menerima segala konsekuensi, karena Tuhan tidak inginkan menjadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang lemah, menjadi pribadi-pribadi yang bayi-bayi rohani, tetapi Tuhan rindu jemaat-jemaat-Mu di berbagai macam gereja ini menjadi pribadi yang dewasa rohani, siap menghadapi tantangan, siap melangkah dan siap melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka siap berpengalaman dengan Tuhan, sehingga disitulah mereka memiliki iman yang kuat, memiliki kedewasaan rohani yang sempurna di hadapan Tuhan, sehingga mereka benar-benar menjadi pribadi yang kuat di dalam segala situasi dan kondisi, karena Tuhan beserta dengan mereka. Demikian juga kami serahkan buat hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, Kau pakai untuk melayani, biarlah Kau kuatkan mereka, teguhkan hidup mereka, biarlah mereka memenuhi panggilan pelayanan mereka, sehingga mereka boleh tetap kuat menjalankan amanah agung yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga mereka boleh membawa jemaat-Mu untuk mengenal Tuhan secara pribadi, membawa jemaat Tuhan untuk menghidupkan firman-Mu dalam setiap laku kehidupan mereka. Demikian juga kami rindu untuk GKMI pun juga merasakan kehidupan bertumbuh di arah Kristus, sehingga kehidupan mereka siap berpengalaman dengan Tuhan, dan dalam mereka boleh hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Berkati para pengurus sinode kami juga kami serahkan dalam kasih Tuhan, biarlah mereka Tuhan pakai untuk menjadi saluran firman-Mu, menjadi saluran berkat-Mu, menjadi saluran kekuatan penghiburan buat jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu di seluruh GKMI dari PKMI 1 sampai PKMI 7 ini ya Bapak. Berkati juga para hamba-Mu yang Tuhan pakai, yang Tuhan pilih untuk menjadi pelayan-Mu di GKMI ini ya Bapak. Biarlah mereka tetap memiliki visi misi yang sesuai dengan firman Tuhan, motivasi yang sempurna, yang murni di dalam melayani Engkau ya Bapak. Berkati juga para majelis-Mu yang Tuhan pakai di berbagai macam GKM ini, kami serahkan mereka supaya mereka melaksanakan tugas tanggung jawabnya di dalam firman Tuhan, dan turut dengan firman-Mu. Kemudian juga kami serahkan GKM Pecangan ini Tuhan, kita kasih Tuhan, berkati dan lindungi sertai para hamba-Mu dan juga para majelis Tuhan di tempat ini, para aktivis gereja-Mu dan para komisi yang ada di gereja-Mu ini ya Bapak, sehingga mereka boleh bersatu hati untuk memuliakan Tuhan, bersatu hati siap berpengalaman dengan Tuhan, sehingga mereka siap menjadi pribadi-pribadi yang dewasa rohani di dalam Tuhan.
berkati setiap jemaat-Mu, mereka yang ada di berbagai macam wilayah. Tuhan berkati supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap laku hidup mereka. Mereka yang disyawar, mereka yang dicengkir, mereka juga yang direnggik, mereka pula Tuhan yang ada tahunan, dibate, di bau, dan juga mereka yang diterosong, mereka yang di bunderan, mereka yang ada di ngelek Tuhan. Demikian juga mereka yang ada di Bukit Tinggi Setar Gereja, mereka yang di Gang Rahayu, mereka juga Tuhan yang ada di Pulau Darat, di Genang, di Gemulung, dan juga mereka yang ada di Lebu Abu Tuhan, mereka yang di Kerasa, mereka yang di Banyu Putih, dan juga mereka yang jauh merantau di kota lain ya Bapak, baik mereka yang di Jakarta, di Depok, mereka pula Tuhan yang ada di Bandung, mereka yang di Bogor, mereka pula yang ada di Semarang, di Jogja, dan juga mereka yang ada di Surabaya, mereka yang di Salatiga, dan juga Tuhan dalam perantauan mereka, biarlah mereka tetap memuliakan Tuhan, siap menjadi pribadi yang terus bertumbuh ke arah Kristus, menjadi pribadi yang dewasa rohani mereka, sehingga mereka belajar untuk menghidupkan kehidupan, mengutamakan Tuhan dalam setiap laku kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi pribadi yang rendah hati, mereka menjadi pribadi yang terus mengutamakan bahkan mengandalkan Engkau dalam setiap laku kehidupan mereka. Berkati studi mereka, berkati perkuliahan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati juga rumah tangga mereka ya Bapak. Demikian juga jemaat-Mu yang saat ini bergumul untuk skripsi, Tuhan berkati biarlah skripsi mereka boleh berjalan dengan lancar atas pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan jemaat-Mu saat ini yang ada di Sengon dan sekitarnya, baik keluarga Pusdam, keluarga Mbak Wenti, demikian juga kami serahkan untuk keluarga Mbak Puji yang di Semarang, demikian juga kami serahkan Tuhan untuk keluarga Pak Beng, keluarga Anton di Solo, demikian juga Tuhan Yesus kami serahkan Ray yang ada di Bandung saat ini. Tuhan berkati kehidupannya, iman percayanya semakin kuat dalam Tuhan. Kami berdoa buat Ivana dan Vanessa, Tuhan jamah hatinya, Tuhan lembutkan hatinya, Tuhan buka hatinya, berikan keberanian buat mereka untuk melangkah bersama menerima Tuhan secara pribadi dan bersama-sama bersekutu di tempat ini ya Bapak. Demikian juga kami berdoa buat Martin yang ada di Kudus saat ini, kesehatan dan selanjutnya kami serahkan dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah keluarganya yang merawatnya, anak cucu mantunya, biarlah mereka Kau berikan kesabaran, Kau berikan damai sejahtera, berikan rasa tanggung jawab untuk mengabdi kepada orang tuanya. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Adi Sucipto, demikian pula kami berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Joko yang saat ini ada di Jogja. Kau berikan kesehatan untuk selanjutnya, biar Pak Joko tetap memuliakan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap menghidupkan firman-Mu dalam setiap laku kehidupannya. Berkati anak cucu mantunya yang ada di sana Bapak, biar Engkau Allah terus merawat kehidupan mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Santoso, usaha yang dikerjakannya, keluarganya, anak-anaknya, biarlah tetap memuliakan Engkau dalam setiap laku kehidupan mereka dan setia taat akan firman-Mu. Bapak kami juga serahkan Tuhan untuk keluarga Pak Agus Riko, kami serahkan kehidupannya, usaha yang dikerjakannya, demikian juga Bu Hermin dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan rumah tangganya dalam cinta kasih-Mu. Demikian juga kami serahkan keluarga Bu Mitro, keluarga Mbak Siska, biarlah keluarga ini bila tetap semangat mengikut Tuhan, bila tetap semangat mengiring Engkau dalam setiap laku kehidupannya, siap menjadi teladan-Mu di dimanapun mereka berada. Bapak, kami juga serahkan untuk keluarga Pak Juan, demikian juga Tommy Tuhan, kami serahkan juga hidupnya dalam cinta kasih-Mu, usaha yang dikerjakannya pun kami serahkan dalam cinta kasih Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan untuk keluarga Pak Kasui dalam cinta kasih-Mu, keluarga Mas Bagas ada di Tangerang, keluarga Mas Erik, kami serahkan kehidupan rumah tangganya pun ke dalam cinta kasih-Mu, biarlah tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menyerahkan segala kehidupan rumah tangganya hanya kepada keadilan dan kedaulatan Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan melingkupi bahkan menguasai kehidupannya. Pembaruan dari Tuhan selalu terjadi atas kehidupan mereka. Bapak kami juga serahkan Tuhan untuk keluarga Bu Indri yang Mayang, Tuhan berkati kehidupan di selanjutnya. Biarlah Bu Indri tetap mengandalkan Tuhan, kesehatannya pun kami serahkan dan cinta kasih Tuhan.
Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga Mbak Hana yang ada di Kudus, keluarga Bu Arianto yang ada di Kudus, kesehatan Mbak Hana juga kami serahkan dalam kasih-Mu, demikian juga kesehatan Bu Arianto. Bapak yang baik, kami serahkan saat ini buat anak-anak-Mu yang sudah berjuang untuk menikmati kesembuhan dari Tuhan. Biarlah Tuhan Allah memulihkan, Engkau Allah sebagai Yehova Rafa yang turut campur tangan menyembuhkan anak-anak-Mu ya Bapak baik Mas Agus. Biarlah tetap bersyukur dalam segala kondisi yang dirasakan saat ini, sulit untuk merasakan bersyukur, tapi kami cerahkan supaya hatinya melimpah ucapan syukur karena Tuhan Allah memilih anakku untuk menikmati kasih kemurahan Tuhan, sehingga proses demi proses yang dialaminya, sakit penyakit yang dialaminya boleh dirasakan bahwa Tuhan punya rencana terindah dalam kehidupannya, dan biarlah tetap bersukacita dalam menjalani proses-proses pemulihannya. Demikian juga Pak Budi Karsono, kami serahkan dalam kasih Tuhan dan kesakitannya. Tuhan tolong berikan kekuatan buat anak ini supaya anak ini boleh benar-benar menikmati pemulihan dari Tuhan. Berkati keluarganya yang mendampinginya, baik keluarga Mbak Ani, demikian juga Bu Budi Karsono, kami serahkan juga dalam cinta kasih-Mu. Biarlah mereka boleh tetap kuat di dalam mendampingi suami mereka ya Bapak. Dalam kasih-Mu Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam cinta kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri doa kali. Ibadah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai.